Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman SD 3 bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran bahasa Indonesia tematik ya. Nah, bagaimana kabar hari ini teman-teman SD 3? Semoga tetap sehat ya dan semoga tetap semangat dalam belajar di rumah, khususnya pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya mengenai benda di sekitar kita. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum itu Pak Rijon ingin tanya nih kepada kalian. Kalian pernah ya belajar mengenai benda ya? Kemudian dibagi berapa wujud benda dan apa saja sih benda itu, termasuk mana saja benda itu. Dan mungkin teman-teman di sekitar rumah atau di sekitar sekolah pernah melihat ya, bukan pernah lagi mungkin ya, sering melihat berbagai macam benda. Misalkan melihat batu, kemudian kayu, meja, air, kemudian apalagi tanah dan sebagainya ya. Nah, itu termasuk ke dalam benda ya. Dan hari ini kita akan mengulas kembali ya mengenai wujud benda dan perubahan bentuk benda. Dan mungkin untuk perubahan bentuk benda baru kali ini ya kita akan mempelajarinya. Baik, langsung kita mulai aja. Tema hari ini seperti yang kemarin mengenai benda di sekitar kita ya. Benda di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar mengenai wujud benda dan perubahan bentuk benda. Nah, untuk wujud benda mungkin pernah dibahas ya, pernah dibahas sedikit mengenai wujud benda. Benda itu terbagi ke dalam berapa wujud ya. Dan untuk perubahan bentuk benda sendiri, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan bentuk benda yang ini ya. Baik, langsung kita ke pelajaran mengenai wujud benda. Teman-teman, wujud benda itu ternyata dibagi tiga. Apa aja ketiga itu? Yang pertama, wujud benda itu yang pertama adalah berwujud gas. Nah, ini yang pertama. Wujud benda itu berwujud gas. Nah, kemudian yang kedua, wujud benda berbentuk cair. Nah, wujud benda yang kedua berbentuk cair, ya. Dan yang ketiga, wujud benda berbentuk padat. Nah, jadi wujud benda itu dibagi tiga, ya. Ada yang berwujud gas, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud padat, ya. Apa saja contohnya dari ketiga wujud benda ini? Yang contoh dari gas bendanya seperti apa, kemudian yang cair bentuknya seperti apa, dan begitupun yang wujud padat contohnya seperti apa. Nah, di bawah Pak Rijon sudah kasih contoh. Nah, yang pertama tadi berbentuk gas ya. Berbentuk gas ini kita tidak bisa melihat secara langsung ya, karena bentuk gas itu salah satu cirinya itu tidak bisa dilihat, walaupun ada beberapa yang bisa dilihat, namun itu dalam bentuk yang lain. Misalkan yang berbentuk gas itu seperti alkohol. Alkohol dapat kita lihat ya bentuknya seperti air. Tapi ketika alkohol ini disemprotkan, ini kita tidak bisa dapat melihat lagi. Ya, warnanya seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, ketika di udara kita tidak bisa melihat warnanya, kemudian bentuknya. Kemudian contohnya lagi oksigen. Nah, teman-teman bisa melihat gak warna oksigen seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa? Nah, ini juga kita tidak bisa melihat ya bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, oksigen ini sama dengan udara ya, udara. Nah, teman-teman bisa nggak melihat udara? Udara. Kemudian contohnya lagi uap. Uap itu seperti apa? Uap itu misalkan
uap dalam bentuk gas ya, bukan uap yang seperti yang di dalam kendaraan yang warna hitam. Nah, itu kita bisa melihat kalau uap itu, tapi ini bentuk uapnya berbeda ya, tapi kita tidak bisa melihatnya ya. Nah, itu contoh benda yang berbentuk gas, yang wujudnya gas. Kemudian yang kedua, berbentuk padat. Nah, yang berbentuk padat, contohnya misalkan ada batu, tanah, kayu, es batu, coklat, garam, gula, dan masih banyak lagi. Kalau yang berbentuk padat, yang ini ya, jadi bentuknya itu tetap, jadi tidak berubah teman-teman. Bentuknya tetap ya. Jadi kalau misalkan kalian diraba, kalian dilihat itu bisa. Contohnya misalkan kalian kan bisa melihat ya batu bentuknya seperti apa, kemudian tanah bentuknya seperti apa, kayu, es batu dan sebagainya ya, yang bisa dilihat dan bisa diraba ya atau dipegang. Nah, itu berbentuk padat. Biasanya yang berbentuk padat ini eh, bentuknya itu keras ya, ketika kita ditekan itu keras. Nah, itu yang wujud benda yang padat ya. Paham ya? Yang gas gimana, kemudian yang padat bagaimana. Kemudian yang ketiga, wujud benda berbentuk cair. Kalau berbentuk cair, otomatis bentuknya seperti air ya, atau cair. Contohnya misalkan ada air, bensin, minyak goreng, solar, kemudian apa lagi? Banyak ya, susu misalkan ya. Kemudian apa lagi? Nah, banyak pokoknya yang berbentuknya seperti air itu wujud benda yang cair ya. Paham ya? Jadi bisa dibedakan mana wujud benda yang gas, kemudian mana wujudnya yang padat, dan mana wujud benda yang cair. Paham ya? Jadi wujud benda dibagi tiga. Pertama gas, kedua berwujud padat, dan yang ketiga berwujud cair. Ya. Nah, kemudian selain wujud benda, ada juga perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Maksudnya apa? Perubahan. Kita ambil dari kata perubahan. Perubahan ini sama dengan berubah, ya. Berubah wujud ya. Berubah. Nah, berubah wujud ya. Berubah wujud maksudnya gimana? Berubah wujud. Misalkan di sini yang nomor satu adalah membeku. Ya, membeku di sini wujud benda yang cair berubah menjadi padat. Nih, kalau membeku, wujud benda yang cair berubah menjadi bentuk padat atau wujud padat, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya ini ada bentuk air. Nah, tadi air wujudnya cair ya. Nah, kemudian air ini dimasukkan ke dalam kulkas akan berubah wujud menjadi bentuk padat. Seperti batu es ya, membentuk batu es. Nah, batu es ini bentuknya padat, keras ya. Nah, itu membeku ya. Sekali lagi, membeku itu adalah perubahan dari wujud benda yang cair berubah menjadi padat. Itu membeku. Paham sampai di sini? Kemudian yang kedua, mencair. Nah, kalau mencair, kebalikan dari yang atas. Ya, kebalikannya. Kalau mencair, dari wujud benda padat berubah menjadi cair. Itu kalau mencair ya. Dari benda padat berubah menjadi benda cair atau wujud cair. Contohnya kebalikan yang tadi. Contohnya misalkan es batu. Es batu kalau kita taruh di luar atau di udara terbuka itu akan berubah menjadi air ya. Es batu kan tadinya padat ya. Kemudian berubah menjadi cair. Ya, itu termasuk ke perubahan wujud benda dalam bentuk mencair. Ya, paham?
Insya Allah paham ya. Kemudian yang ketiga, menguap. Kalau menguap, teman-teman, ini perubahan dari bentuk yang cair menjadi bentuk gas atau wujud gas. Ya, sekali lagi, kalau menguap dari wujud cair berubah menjadi gas. Contohnya, kalian pernah nggak merebus air atau pernah melihat bundanya merebus air di dapur? Nah, ketika merebus air dan kalian buka tutup pancinya, itu akan keluar seperti asap-asap ya. Nih, seperti ini. Nah, asap-asap warna putih. Nah, ketika kalian perhatikan, di dalam tutup pancinya itu ada embun-embun ya seperti air ya di sini. Nah, embun-embun berbentuk cairan ya. Nah, itu adalah dari uap. Dari ini dari uap nih hasilnya, dari uap yang tadi yang dihasilkan dari sini. Nah, itu dari cair menjadi gas ya. Dari cair menjadi gas. Cairnya mana? Cairnya di sini. Dari air ini, dari air yang direbus, dari air yang direbus itu berubah menjadi uap. Nih, menjadi uap atau menjadi gas ya, menjadi gas. Ini karena apa? Karena ada panas. Panasnya yang dihasilkan oleh api ya. Nah, jadi di sini air yang ada di dalam panci ini itu berubah menjadi gas. Nah, gas itu yang seperti ini ya, yang uapnya ya. Nanti akan membentuk seperti embun-embun. Nah, itu dihasilkan karena apa? Karena proses penguapan ya atau menguap ya. Jadi, sekali lagi, kalau perubahan wujud benda yang menguap adalah dari benda yang cair menjadi bentuk gas. Paham? Insya Allah paham ya. Kemudian, contohnya lagi yang menguap. Misalkan kalian menaruh bensin. Nih, kalian menaruh bensin di luar atau di udara bebas ya, di tempat terbuka. Nah, lama-lama bensin ini akan habis. Ya, akan habis. Nah, itu proses menguap ya. Bensin benda cair ya. Ini kan bensin benda cair ya. Kemudian kalian taruh di luar tanpa ditutup. Bensin itu disimpan di udara terbuka ya. Nah, lama-lama bensin itu akan habis ya karena menguap. Nah, itu ya contohnya lagi. Kemudian yang keempat, perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun. Apa? Mengembun. Apa yang dimaksud mengembun? Nah, kalau mengembun itu wujud benda dari gas berubah menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Contohnya seperti apa? Contohnya es batu ya. Es batu di dalam gelas. Maka luar gelas akan basah mengembun. Nah, teman-teman, contohnya misalkan kalian menaruh es batu di dalam gelas. Nah, kalian perhatikan di luar di sini, di luar gelas ini akan nampak seperti air ya. Nih, ada embun-embun di sini. Nah, di luarnya tampak basah-basah. Nah, itu mengembun. Ya, itu mengembun. Karena apa? Karena di sini dari batu es ini kan dingin, ya, dingin. Itu seperti gas, ya, seperti gas. Dan si gelas ini di luarnya akan mengembun, ya, akan nampak seperti air, ya, di sini. Nah, itu proses mengembun dari gas menjadi cair, ya. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Paham? Nah, kemudian yang kelima adalah menyublim. Menyublim, ya. Kalau menyublim ini dari bentuk wujud padat menjadi gas. Wujud padat menjadi gas. Contohnya misalkan
kapur barus. Nih, kapur barus. Kapur barus itu biasa disebut kalau kita kamper ya, buat pewangi di lemari, buat baju ataupun misalkan di kamar mandi ya. Dan ini banyak ya dijual di seperti di Alfamart atau di Indomaret. Kalian bisa bisa beli tuh di sana. Banyak ya kapur barus. Ada yang mereknya Swallow dan sebagainya ya. Atau kita sebutnya sebagai kamper ya. Kamper, tahu kan ya? Nah, teman-teman, kalau kapur barus ini kita taruh di lemari atau di kamar mandi, awalnya besar ya. Awalnya misalkan bentuknya seperti ini, besar. Nah, lama-lama akan mengecil, akan mengkerut ya. Nah, itu karena proses menyublim. Ini awalnya benda padat, kemudian berubah menjadi gas. Jadi mengecil, mengkerucut. Nah, itu proses menyublim. Contohnya lagi misalkan pewangi di dalam mobil. Seperti contohnya Pak Rijan sebutin mereknya misalkan Stella ya. Apalagi nih yang sering dipakai di mobil ya. Paling banyak Stella ya. Nah, Stella yang ada di mobil itu pewangi ruangan di mobil. Nah, awalnya kan bentuknya padat ya. Seperti ada yang bulat, kemudian ada yang lonjong dan sebagainya. Nah, lama-lama akan mengkerut ya, akan mengecil. Nah, itu contoh proses dari menyublim ya, perubahan wujud benda menyublim ya. Awalnya bentuk padat berubah menjadi gas ya. Nah, paham ya sampai di situ ya. Kemudian yang terakhir ada proses mengkristal. Kalau proses mengkristal ini dari gas menjadi padat. Dari wujud benda yang berbentuk gas menjadi padat. Contohnya misalkan di sini nih bisa dilihat dari uap menjadi salju. Contohnya uap itu seperti apa? Contohnya hujan salju. Nih ya, ini hujan salju ya contohnya. Nah, di sini hujan salju kan akan turun ya butiran-butiran salju ya yang warna putih itu ya. Nah, ini lama-lama akan membentuk seperti kristal atau membentuk salju. Nih, seperti ini ya. Itu akan membentuk salju, membentuk kristal. Kemudian kalau misalkan hujan salju, sungai menjadi beku, danau menjadi beku ya. Nah, itu proses apa? Proses mengkristal atau pengkristalan ya. Dari gas menjadi padat. Gas yang dimaksud apa? Gas dimaksud ini titik-titik salju ya, titik-titik hujan salju yang akan berubah menjadi bentuk padat. Bentuk padatnya seperti es ya. Nah, itu teman-teman ya, dari perubahan wujud benda ya. Nah, tadi kalau wujud benda ada tiga, benda berwujud gas, benda berwujud padat, dan benda berwujud cair. Kemudian perubahan wujud bendanya dibagi 6 ya. Ada yang perubahan menjadi membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, kemudian mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ya, nah paham sampai di sini teman-teman? Insya Allah paham ya. Kalau misalkan belum paham, nanti sama Pak Rejon dikasih contoh dalam bentuk video berikutnya ya, mengenai wujud benda dan perubahan wujud benda. Baik, nah ini ada ilustrasi contohnya ya. Nah, ini misalkan nih kalau mengkristal dari gas menjadi padat. Kalau menyublim dari padat menjadi gas. Kemudian kalau mengembun dari gas menjadi cair. Kalau menguap dari cair menjadi gas. Kemudian kalau mencair dari padat menjadi cair. Kalau membeku dari cair menjadi padat. Nah, ininya ya, sirkulasinya ya. Insya Allah nanti sama Pak Ridwan dikasih ya untuk bentuk ininya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, baik, sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita melanjutkan di tema berikutnya ya. Baik, Pak Ridwan pamit, dan sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Rijan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.